jumpa lagi bersama Karni di sini. Ha, boom, pica. Oke, jadi pada hari ini Karni mau menyampaikan kepada saudara-saudari muslim yang sedang merayakan Hari Idul Adha. Selamat Hari Idul Adha. Kiranya di Hari Idul Adha ini kita semua diberkati dan kurban yang kita berikan juga dapat bermanfaat serta mendapat pahala yang baik tentunya untuk kita semua. Oke, jadi pada hari ini Karni akan kembali lagi membahas atau menjawab satu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi pada mulanya Karni waktu itu lagi kegiatan di gereja, kemudian sempat ada kenalan dari gereja namanya adik Tasya. Tasya ini dia sempat bertanya pada saat kita diskusi tentang pendidikan. Jadi di situ Karni punya satu komunitas yang dimana kita itu setiap kali selesai beribadah di gereja kita akan melakukan diskusi ringan, diskusi kecil yang dimana membahas tentang kesehatan, kemudian pendidikan juga. Dan di sini adik Tasya sempat bertanya, Kak Karni, jika diberikan dua pilihan, Kak Karni diberikan dua pilihan bertemu dengan orang yang berkualitas atau bertemu dengan orang yang terkenal. Kak Karni pilih mana di antara dua ini? Jika diberikan hanya dua pilihan, Kak Karni mau bertemu di antara dua sosok ini, mana yang ingin Kak Karni bertemu pada pertama kali? Oke, terima kasih untuk Adik Tasya, pertanyaan yang sangat bagus dan sangat menginspirasi tentunya. Di sini Karni tentunya akan memilih, ini ala Karni ya, pilihan Karni pribadi. Jadi Karni akan memilih pribadi yang berkualitas. Kenapa? Oke, kita akan bahas. Jadi kita harus ketahui dulu apa yang dimaksud dengan kualitas atau berkualitas. Karni sederhanakan kualitas itu adalah sesuatu yang punya mutu yang baik, bermutu yang baik, punya mutu yang baik, seperti itu. Dan kemudian terkenal. Karni sederhanakan, terkenal itu diketahui oleh banyak orang atau menjadi public figure, contohnya seperti itu. Oke. Di sini Karni memilih bertemu dengan orang yang berkualitas. Kenapa? Why? Jawabannya adalah karena menurut Karni orang yang berkualitas sudah pasti terkenal. Tapi terkadang orang yang terkenal belum tentu berkualitas. Jadi kebanyakan orang-orang yang Karni temui, Karni suka jika bertemu dengan orang yang berkualitas. Kenapa? Karena lewat orang berkualitas ini kita dapat mengetahui hal-hal yang bermanfaat yang pada sebelumnya kita belum pernah ketahui. Jadi bertemu atau berkumpul dengan orang-orang seperti ini, banyak sekali ilmu-ilmu bermanfaat yang akan mereka bagikan kepada kami, berikan kepada kita. Jadi seperti itu. Kalau misalkan bertemu dengan orang-orang yang terkenal, yang diketahui oleh banyak orang, bisa juga sebenarnya bagus-bagus saja, tetapi belum tentu orang-orang ini punya kualitas yang bagus, punya mutu yang bagus, berkualitas seperti itu. Jadi tergantung dari diri kita sendiri, tergantung dari sobat-sobat semua sendiri, pilihannya mau bertemu yang mana nih duluan, yang mau berkualitas duluan atau yang terkenal duluan. Kalau untuk Karni pribadi, Karni akan memilih orang yang berkualitas, karena orang berkualitas sudah pasti terkenal, tetapi orang terkenal belum tentu berkualitas. Oke? Jadi seperti itu. Tapi tergantung sih, masing-masing orang pasti punya pendapat dan argumentasi yang berbeda seperti itu. Oke. Kemudian Tasya juga sempat bertanya, akan kami jawab di sini. Kak Karni, bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang berkualitas? Oke, Karni rasa pertanyaan yang sangat good, bagus. Karena di sini bagaimana cara kita untuk menjadi pribadi yang berkualitas? Tentunya pertama, ini ala Karni, banyak berdoa, kemudian banyak bertemu dengan orang-orang yang baik yang membawa pengaruh manfaat yang positif. Jadi semakin tinggi umurnya kita harus bisa memilah-milah teman atau orang-orang
orang yang ingin kita jadikan sebagai patokan. Di sini Karni tidak melarang siapapun ingin berteman, silakan, monggo. Tetapi lebih baiknya kita bisa memilih teman yang punya manfaat yang positif. Dia punya pikiran yang bagus, punya tingkah laku yang baik, dekat dengan Tuhan, dan segala macam. Itu secara tidak langsung akan membuat pemikiran kita juga akan menjadi lebih baik. Seperti itu. Kemudian kita harus dekat dengan banyak orang, kemudian mengikuti kegiatan yang bermanfaat juga, dan melatih serta mengasah kemampuan yang ada di dalam diri kita. Karena kalau kemampuan itu tetap didiamkan, tanpa diasah, tanpa dilatih, itu bisa saja kemungkinan dia akan menghilang. Seperti itu. Jadi, berusaha untuk menjadi diri kalian itu sangat penting sobat-sobat semua. Tetapi, lebih baiknya kita menjadi pribadi yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi harus bisa bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Disitulah letak kita menjadi pribadi yang berkualitas. Jadi bukan hanya berguna kepada Tuhan, bukan hanya berguna kepada orang tua, bukan hanya berguna kepada bangsa ini, tetapi berguna untuk sesama kita. Jadi jangan kita sombong jika kita sudah mempunyai sesuatu yang lebih, jangan kita angkuh, jangan kita pelit terhadap sesama. Karena ada satu pepatah, biasanya itu pepatah ini dikeluarkan oleh atau diberikan oleh Mama Karni. Jadi beliau selalu mengingatkan bahwa Karni itu tidak boleh sombong, tidak boleh pelit dengan apa yang sudah Karni miliki. Jika orang ingin bertanya, kita jangan pelit ilmu, karena di atas kita masih ada orang yang lebih baik lagi, di atas langit masih ada langit. Jadi di atas kita masih, meskipun kita merasa bahwa diri kita itu sudah mampu, sudah baik, tetapi di atas kita masih ada lagi orang yang lebih baik, orang yang lebih mampu lagi. Jadi kiranya kita dapat bermanfaat, itu sudah termasuk kategori bagaimana menjadi pribadi yang berkualitas. Seperti itu. Jadi pokoknya sobat-sobat semua, jangan berpikir keras ya. Aduh, Kak Karni bilangnya harus dekat sama orang-orang yang bermanfaat nih, nanti saya minder dan segala macam. Aduh, saya kayaknya belum ada nih orang yang bermanfaat itu seperti apa. Oke. Mending terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi mulai saat ini kita harus bisa belajar, sobat-sobat semua bisa belajar bagaimana caranya untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Seperti itu. Tidak perlu dengan hal-hal yang mewah, tidak perlu dengan hal-hal yang tinggi, tetapi mulai dengan hal-hal yang sederhana. Yakni mau belajar, kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan, punya teman yang bermanfaat, yang membawa manfaat positif, kemudian kita juga tidak pelit terhadap sesama, ingin belajar melatih lagi apa yang kita miliki, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi percayalah, kalau untuk Karni sendiri, Karni percaya bahwa jika kita sudah menjadi seseorang atau pribadi yang berkualitas, kita akan dikenal, kita akan menjadi terkenal, kita akan dikenal banyak orang. Tetapi belum tentu kalau misalnya kita dikenal banyak orang, tetapi diri kita belum tentu juga berkualitas. Jadi seperti itu. Jadi kiranya sobat-sobat semua di sini dapat bersemangat menjalani kehidupannya. Kemudian jika kemarin-kemarin ada beberapa hal yang mengganggu pikiran sobat-sobat semua, kiranya dapat tetap bangkit, berusaha memperbaiki diri ke depannya agar lebih baik lagi dan menjadi pribadi yang berkualitas. Pasti bisa. Semangat. Tidak ada kata yang tidak bisa. Semuanya harus bisa. Jadi kalau misalnya masih ada sobat-sobat yang berpikir bahwa aduh saya tidak bisa, saya begini, saya begitu, ketahuilah sobat-sobat semua bahwa musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Kalau misalnya kita berpikir orang lain melihat bahwa kamu bisa, kamu mampu, tapi kamu sendiri berpikir bahwa aduh saya tidak mampu karena saya begini, saya begini, saya begini, saya begini. Bagaimana kalian mampu kalau misalnya dalam pikiran kalian sendiri mengatakan bahwa kalian tidak mampu? Oke. Jadi kiranya pembahasan yang singkat ini dapat bermanfaat dan juga dapat menjawab pertanyaan dari adikku. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi pribadi yang berkualitas tentunya. Jika sobat-sobat semua suka, jangan lupa berikan like, komen, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak. Bye-bye.